Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Cara Putri Antares dengan NIM D00241123. Saya dari kelompok A5 Kedokteran 2024 dan pada video ini saya akan memaparkan laporan praktikum anatomi blok 1.3 yaitu eh, sistem sistem pencernaan dan metabolisme. Untuk kasus yang pertama adalah Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif, bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot-otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. A. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Untuk yang A, untuk posisi anterior, untuk lapisan paling superficialisnya adalah kulit, lalu dilanjutkan dengan fascia superficialis, yaitu fascia Camper yang ketebalannya bervariasi dan merupakan situs utama penyimpanan lemak. Dia adalah fascia paling superficialis, lalu di bawahnya ada fascia scarpa yang merupakan lapisan membranosa tipis dengan berisi sedikit atau tanpa lemak. Kemudian ada lapisan profunda. Lalu ada musculi et aponeurosis. Dia ini terdiri dari flat muscle dan vertical muscle. Untuk flat muscle sendiri ada musculus obliquus externus abdominis, lalu musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Untuk vertical muscle, dia ini dibungkus oleh vagina musculi recti, yang dia terdiri dari musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis abdominis. Lalu ada fascia transversalis, fascia extraperitonealis, dan yang terakhir adalah peritoneum parietale, yang merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Untuk bagian posterior terdiri dari kulit, lalu di bawahnya adalah fascia superficialis dorsi, lalu musculus yang dibagi menjadi 4 lapisan, yaitu lapisan pertama musculus latimus dorsi, kedua lapisan kedua musculus obliquus externus abdominis, eh, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Lalu lapisan ketiganya adalah musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis, dan lapisan keempat musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Dilanjutkan, fascia extraperitonealis, yaitu jaringan lemak, dia itu sebuah jaringan lemak, dan peritoneum parietal. Nah, untuk musculus anterior, dia itu disebut sebagai musculus et aponeurosis. Nah, ini kan tadi dia ada 5, ada di flat muscle ada 3, yaitu obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Nah, untuk musculus obliquus abdominis, dia ini ada di bagian luar sini. Nah, dia di atas musculus abdominal, musculus uh, obliquus abdom internus abdominal. Nah, ini adalah musculus eh ini adalah musculus obliquus abdominal internal internus abdominus. Lalu dia juga terdiri dari musculus transversus abdomini. Nah, em, kemudian ada untuk vertical muscle-nya yang dibungkus vagina musculi recti, dia ini ada musculus rectus abdominis. Nah, dia ini yang seperti ini.
yang kotak-kotak. Nah, si musculus rectus abdominis ini kan terbagi menjadi beberapa bagian gitu kan. Lalu ini putih-putihnya itu namanya em, tendinous intersection. Lalu ada juga musculus pyramidalis abdominis. Dia ada di bagian sini ini yang kecil gitu. Nah, lalu ada juga yang namanya linea alba. Nah, linea alba itu apa sih? Dia ini garis berserat yang ada di tengah di tengah dinding perut anterior. Dia ini dibentuk oleh paduan aponeurosis, musculus obliquus internus, musculus obliquus externus, dan musculus transversus abdominis. Dia ini ada di sini. Maaf, di sini. Gitu. Selanjutnya, untuk yang posterior, ada lapisan pertama yaitu musculus latimus dorsi. Nah, musculus latimus dorsi ini ada di sini. Lalu ada untuk lapisan kedua, ada obliquus externus abdominis. Nah, ini tuh sama seperti yang tadi, dia ini melapisi bagian luar dan di dalamnya itu ada si obliquus internus abdominis. Terus ada musculus erector spinae. Ada juga longissimus dorsi, terus longis, terus ada serratus posterior dan inferior. Musculus serratus posterior dan inferior. Nah, ini dia ada di sini. Dia ada kayak beberapa gitu. Untuk lapisan ketiga ada musculus multifidus. Lapisan keempat ada lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Nah, eh, dia si musculus internus obliquus internus abdominis ini ada di bawah musculus externus abdominus, obliquus externus abdominis di bawah sini. Gitu. Lalu ada lapisan keempat, itu dia terdiri dari musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Selanjutnya, yang menahan organ-organ pada tempatnya ini namanya duplicator peritoneum. Dia ini dibagi tiga. Ada mesenterikal, dia itu lebih ke alat penggantung. Lalu ada omentum dan ligamentum peritoneum. Untuk mesenterium ini ada tiga jenis. Kalau misalnya mesenterium itu dia tuh sebenarnya lipatan ganda peritoneum yang luas dan berbentuk seperti kipas. Em, ini contohnya seperti ini. Ini dia bentuknya seperti kipas gitu kan. Nah, dia ini biasanya menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Kemudian ada namanya mesokolon transversum. Dia ini lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum pada em, dinding posterior abdomen. Ada juga yang namanya mesokolon sigmoideum. Dia ini melekatkan kolon sigmoideum ke dinding abdomen. Lalu ada namanya omentum. Nah, dia ini membentang dari gaster dan proksimal duodenum. Dia ini untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Nah, ada dua namanya omentum majus dan omentum minus. Untuk omentum minus ini dia ada di sini. Dia ada dua. Eh, ligamentum ligamentum hepatogastrik dan ligamentum hepatoduodenal. Lalu ada juga ini itu yang lebih besar atau omentum majus. Nah, dia ini ada empat, ligamentum gastrofrenica, ligamentum gastrosplenica, ligamentum gastrocolica, dan ligamentum uh, splenorenal. Selanjutnya ada ligamentum peritoneum. Dia ini melekatkan antar organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Dia contohnya ada di hepar. Nah, di hepar itu ada tiga, yaitu ligamentum falciform, ligamentum hepatoduodenal, dan ligamentum hepatica. Nah, contohnya ini ligamentum falciform di sini. Dia ini akan melekatkan hepar.
Di sini juga ada ligamentum falciform. Dia melekatkan dua lobus hepar ini. Nah, lalu ada juga di gaster. Kalau di gaster itu namanya ligamentum gastrosplenica, ligamentum gastrosplenica, dan ligamentum gastrocolica. Oke, untuk kasus yang kedua. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Nah, namun pada suatu kesempatan Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuat khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Yang pertama, untuk sistem pencernaan sendiri atau traktus digestivus superior dimulai dari kavitas oris atau mulut. Nah, dia ini dibagi jadi dua bagian oleh arcus dentalis superior et inferior serta processus alveolaris maxillae et mandibulae menjadi vestibulum oris dan kavitas oris propria. Dia ini membuka keluar melalui rima oris dan membuka ke orofaring melalui isthmus oropharyngealis atau isthmus falcium yang setinggi vertebrae cervicalis 2. Nah, dia ini batas-batasnya ada di atapnya itu palatum durum dan palatum mole. Nah, ini palatum mole dan ini adalah palatum durum. Kemudian di dasarnya ada diafragma oris dan lidah atau lingua. Jadi ini tuh lingua. Nah, kalau di lateralnya itu ada corpus adiposum buccae dan processus alveolaris mandibulae et maxillae. Kalau di anteriornya ada rima oris. Nah, rima oris itu ada di sini. Kemudian kalau di posteriornya adalah isthmus falcium. Selanjutnya adalah orofaring. Nah, orofaring ini itu adalah sejenis faring. Nah, faring itu kan dibagi tiga, nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, orofaring ini membentang setinggi vertebrae cervicalis 2 sampai dengan 3. Lalu dia berhubungan dengan kavitas oris melalui isthmus falcium. Nah, dia ada di sini. Selanjutnya adalah esofagus. Nah, esofagus ini ada tiga pars, yaitu cervicalis, thoracalis, dan abdominalis. Untuk cervicalis itu panjangnya, dia membentang dari vertebrae cervicalis 6 sampai dengan vertebrae thoracalis 1. Kalau thoracalis, itu dia dari vertebrae thoracalis 1 sampai dengan 10. Dan kalau abdominalis, dia ini dari em, vertebrae thoracalis 10 sampai dengan vertebrae thoracalis 11. Lalu ada juga yang namanya uh, angostia superior. Nah, dia ini ada di vertebrae cervicalis 6. Dia pada musculus cricopharyngeus dan cartilage cricoidean. Nah, dia ada di sini. Selanjutnya adalah angustia media. Dia ada di vertebrae thoracalis 4 atau 5. Dia ini di tempat arcus aorta dan bronchus primarius dexter menyilang. Dia di sini. Ini eh, bronchusnya, ini aortanya ini. Jadi kayak di sini itu ada angustia media. Selanjutnya adalah angustia inferior. Dia ini ada di vertebrae thoracalis 10. Dia ini melalui hiatus oesophagus. Nah, hiatus oesophagus ini dilewati oleh esophagus dan truncus vagal. Seperti di sini. Oke, selanjutnya adalah gaster. Nah, gaster ini ada 4 bagian, yaitu fundus gastricum, pars gas cardiaca, corpus gastricum. Di korpus ini ada lipatan-lipatan yang dikenal sebagai rugae atau plica gastrica. Lalu ada juga pars pylorica. Nah, ini adalah pars cardiaca.
Nah, di sisi sini itu namanya fundus gastrikum. Nah, kalau ini itu nama korpusnya. Di sini curvatura mayor dan ini curvatura minor. Lalu ini ada kayak semacam lekukan-lekukan, lipatan-lipatan. Nah, dia ini dikenal sebagai rugae atau plica gastrica. Lalu di sini adalah pars pylorica. Nah, dia ini punya gastroesophageal sphincter atau LES. Lalu ada juga yang namanya musculus sphincter pylori. Nah, musculus sphincter pylori ini ada di ujung sini. Ada juga curvatura gastrica mayor atau dia itu tempatnya si omentum majus, dia di sini. Dan curvatura gastrica minor, dia ini tempatnya omentum minus, dia di sini. Lalu ada juga orificium cardiacum yang setinggi vertebrae 11 dan orificium piloricum yang setinggi dengan vertebrae lumbar 1. Kompensasi sphincter pada saat dia sedang mencerna makanan ketika seseorang sedang makan dengan trakus. Nah, sphincter itu otot yang mengatur aliran makanan dan cairan antara berbagai bagian sistem pencernaan. Beberapa sphincter yang terlibat ketika orang makan dengan trakus adalah LES atau lower esophageal sphincter. Nah, sphincter ini tuh dia berfungsi untuk menghalangi asam lambung supaya tidak naik ke esofagus. Ketika seseorang sedang makan dengan cepat, lambung ini akan terisi lebih banyak dan LES harus bekerja dengan keras sekali untuk menjaga supaya asam lambungnya itu tidak naik. Jadi LES akan lemah atau tidak dapat mengimbanginya, bisa menyebabkan acid lip reflux atau heartburn yang merupakan sensasi terbakar di dada. Selanjutnya ada sphincter pylorus. Nah, sphincter ini itu dia untuk mengontrol aliran makanan dari lambung ke usus halus. Nah, kalau lagi makan rakus itu, lambung akan cepat terisi dengan makanan, sehingga harus cepat untuk dicerna dan harus mencerna lebih banyak makanan. Maka dari itu, sphincter pylorus akan berusaha untuk membuka dan mengirim makanan ke usus halus. Nah, tapi jika makannya terlalu banyak, proses ini itu bisa terhambat dan ini bisa menyebabkan rasa kembung atau berat di perut. Dalam kondisi berlebihan, makanan mungkin tidak diproses dengan efisien dan bisa menyebabkan rasa tidak nyaman. Lalu ada juga sphincter anal. Ketika makanan diproses dan diserap, sisa-sisa pencernaan akhirnya menuju usus besar nih. Di proses ini itu melibatkan sphincter anal yang mengatur pengeluaran limbah. Selanjutnya, gerakan pencernaan. Nah, gerakan pencernaan ini ada di eh, namanya gerakan peristaltik. Nah, gerakan ini tuh gerakan gelombang otot yang mendorong makanan melalui sistem pencernaan. Jadi, ketika seseorang makan cepat dan banyak, tubuh melakukan beberapa kompensasi agar proses pencernaan tetap berjalan, meskipun ada beban yang lebih berat. Di esofagus, makanan ini kan masuk ke mulut. Kemudian proses peristaltik dimulai di esofagus untuk mendorong makanan menuju lambung. Makanan terlalu cepat atau berlebihan dapat memperburuk rasa sesak di tenggorokan atau di dada, karena otot-ototnya ini bekerja lebih keras untuk mendorong makanan ke dalam jumlah besar. Lalu di lambung ini, otot-otot dinding lambung yang dia ini kan jenisnya otot polos akan melakukan gerakan peristaltik lebih kuat untuk mencampurkan makanan dengan asam lambung dan enzim-enzim pencernaan. Jika makanan masuk terlalu banyak, lambung bisa kesulitan mencernanya, yang bisa jadi bisa menjadi perut kita rasanya penuh, mual, bahkan muntah. Pada dasarnya, peristaltik di lambung ini tuh dia ini untuk menghaluskan makanan menjadi kimus atau kain. Dia ini sejenis cairan kental sebelum dikirim ke usus halus. Kemudian di usus halus ini, dia makanan kembali diproses. Sphincter Setelah makanan diproses di lambung, sphincter pylorus akan membuka untuk memungkinkan makanan bergerak ke usus halus. Di sini itu si peristaltik
kembali berperan untuk menggerakkan makanan melalui usus halus. Makanan yang terlalu cepat atau terlalu banyak bisa membuat peristaltik, usus halus bekerja lebih keras, yang kadang bisa menyebabkan kram perut atau diare. Kemudian, di usus besar, setelah terjadi proses pencernaan sebagian besar selesai di usus halus, bahan sisa yang tidak tercerna ini akan bergerak ke usus besar. Nah, peristaltik di usus besar ini berfungsi untuk menyerap air dan mineral dan menggerakkan limbah menuju rektum. Namun, kalau makannya berlebihan, terutama kalau makanannya berlemak atau kayak gula, dia ini bisa menyebabkan proses pencernaan lebih lambat atau menyebabkan pembentukan gas yang berlebihan, sehingga bisa menjadi ada tekanan di perut atau di usus besar. Selanjutnya, kasus ketiga. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji em, selama se- selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Nah, ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan pembuangan dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan pada Andre tentang traktus digestivus interior. Pertama, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Lalu jelaskan eh, struktur bangunan di kolon. Lalu jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, jejunum dan ileum ini itu dia berada di intestinum tenuae. Nah, kalau jejunum itu terletak di regio umbilicalis atau di bagian tengah-tengah perut atau regio 5. Lalu warnanya itu merah ke gelap dan diameternya itu 2 sampai 4 cm. Dindingnya atau otot polosnya itu dia tebal dan vaskularisasinya itu lebih banyak. Kemudian dia punya vasa rekta yang panjang dan arkadesnya itu hanya 1 sampai dengan 2 tingkat. Untuk lemak mesenterinya sendiri itu sedikit. Untuk plika sirkularisnya besar, tinggi, dan terapat. Dan untuk plak peyernya ada beberapa. Sedangkan kalau ileum itu dia terletak di kanan bawah kafum abdomen pelvis. Nah, dia ini warnanya tuh lebih pink muda, diameternya 2 sampai dengan 3 cm, dan dindingnya itu lebih tipis dan vaskularisasinya itu lebih sedikit. Untuk vasa rektanya lebih pendek, arkadesnya itu bersusun dan lebih kompleks. Lemak mesenterinya itu dia lebih banyak dan plika sirkulasinya itu sedikit dan jarang. Tidak ada di bagian distal. Plaque pair-nya itu ada banyak. Untuk struktur kolon, yang pertama itu adalah kolon ascendens. Nah, kolon ascendens itu ada di sini. Nah, dia ini dari caecum ini di sini, sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter. Membelok ke kiri membentuk flexura dextra. Melanjutkan diri sebagai kolon transversum. Jadi, dari sini ke sini itu namanya, maaf, dari sini ke sini itu namanya kolon ascendens. Lalu, di sini ada em, flexura colic destra dan dia akan menjadi transversum. Nah, dia ini dipisahkan dari dinding abdomen anterolateral oleh omentum majus. Untuk vaskularisasinya, untuk arterianya adalah arteria ileokolika et arteri kolika dextra. Dia ini cabang dari arteri mesentrika superior. Kalau venanya itu bermuara di vena mesentrika superior. Untuk inervasinya, kalau simpatisnya itu nervus plangnicus minor. Kalau parasimpatisnya itu nervus 10 atau nervus vagus. Selanjutnya adalah kolon transversum. Dia ini di sini. Dia ini dia berjalan menyilang abdomen mulai dari flexura coli dextra sampai dengan flexura coli sinistra di sini. Jadi dia ada di tengah-tengah sini. Untuk vaskularisasinya ini, untuk arterinya 2/3 proksimal itu, dia arteri kolika media, cabang arteri mesentrika superior. Kalau 1/3 distalnya, itu dia arteri kolika sinistra, cabang dari arteri mesentrika inferior.
Lalu untuk venanya itu dia mengikuti arteri yang sesuai dan bermuara ke vena mesenterika superior dan vena mesenterika inferior. Untuk nervusnya, untuk simpatisnya itu 2/3 proksimal itu nervus splanchnicus minor. Dan sepertiga di kelasnya distalnya itu nervus blancholumbalis. Lalu untuk inervasi parasimpatisnya, untuk 2/3 proksimal itu nervus 10 atau nervus vagus, dan untuk sepertiga distalnya itu nervus planici pelvici atau nervi eh, erigentes. Lalu ada colon descendens. Dia ini terletak pada kuadran kiri atas dan bawah. Jadi dia di sini. Setelah flexura coli sinistra. Dia berjalan ke bawah dari flexura coli sinistra sampai dengan eh, pinggir pelvis di sini. Jadi dia di sini. Untuk vaskularisasinya itu arterinya dia adalah arteri colica sinistra et arteri sigmoidae, cabang dari arteri mesenterika inferior. Untuk venanya mengikuti perjalanan arteri bermuara ke vena mesenterika inferior. Lalu inervasinya itu untuk simpatisnya nervus planolumbalis dan parasimpatisnya itu nervus planici pelvici atau nervi um, erigentes. Lalu ada kolon sigmoideum dan dia ini penggantungannya itu oleh mesokolon um, sigmoideum melanjutkan diri ke rektum. Jadi ini kolon dari sini sampai dengan sini. Ini pembatasan antara kolon sigmoideum dan rektum. Untuk vaskularisasinya dia ini arterinya adalah arteri kolika sinistra dan arteri sigmoidea, cabang dari arteri mesenterika inferior. Lalu untuk venanya adalah vena sigmoidea yang bermuara ke vena mesenterika inferior. Lalu untuk inervasinya, untuk nervus simpatisnya adalah nervus splanchno-lumbalis. Lalu untuk parasimpatisnya adalah nervus splanchnici pelvici atau nervi erigentes. Lalu ada rektum dan kanalis anal. Nah, rektum ini ada di sini. Dia ini setelah kolon sigmoideum di sini kan. Lalu di bawahnya ini adalah kanal kanalis anal. Ini rektum ada di sini ya. Dan ini adalah perbatasan antara rektum dan anal yang disebut sebagai anal rektal. Nah, rektum ini terdiri dari lipatan-lipatan transversum seperti ini. Lalu ada rektal ampula. Di sini adalah anorectal junction. Lalu di sini ada anus atau kanalis anal. Nah, dia ini di sini ada musculus sphincter atau internal anal sphincter. Di sini adalah pubo rectalis. Lalu di sini ada external anal sphincter. Nah, di bagian sini adalah corpus cavernosum dari rektum. Nah, ini adalah sinus dari anal. Lalu, ini ada kolumnya. Ini anal pecten. Lalu di bagian sini adalah pectinate line. Sekian dari saya. Terima kasih telah em, sekian dari saya. Terima kasih telah memperhatikan video ini.